kita harus mengingatkan kepada anak kita jangan melakukan untuk minuman keras. Karena apa? Nanti untuk mengganggu konsentrasi kita mau mengendarai sepeda motor. Tentunya kita tidak bisa melangkah sendiri ya, hanya mengandalkan ibu-ibu atau bapak-bapak lokalan di wilayah kami. Kami tetap mengharap bantuan dari pihak yang berwenang, dalam artian di sini ya terutama adalah kepolisian. Harapan saya dengan kerjasamanya masyarakat dan kepolisian, nggak ada ibu itu khawatir kalau anak kita tuh mau ke sana kemari kan, kalau nggak ada miras, nggak ada larang, tenang. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kita lihat sehari-hari di Indonesia. Masyarakat tidak umumnya mencari, menghubungi polisi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Kalau malam kita ngamen, itu kan ada tuh gerombolan polisi yang biasa nongkrong, dan itu memaksa kadang dengan seenaknya mereka minta kita, minta 10 lagu dong, kita dikasih cuman Rp5.000 gitu aja. Itu kan sangat nggak etis banget kalau bahasa kita. Coba bayangin aja ke MP3 kita malah. Jika Bapak mau melakukan itu. The Indonesian police are actually taking concrete steps to reform. And one of the ways they're doing this is to create forums between the police and the community, to listen to community complaints, actually to start solving the problems that people in communities say bother them. Di Yogyakarta, COP lahir dengan sekolah gratis tadi. COP itu sendiri sederhana sebetulnya. Bagaimana masyarakat dengan kepolisian ini bisa duduk bareng, terus menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tapi cara pelaksananya kan tidak sesederhana itu sehingga. Ada prinsip dasar COP yang sebenarnya harusnya ditegakkan di lapangan. Bagaimana mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian. Asia Foundation bersama para mitra mendukung masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dalam bekerja bersama kepolisian. Ini modul training Polmas dan Am. Pertama kita dorong untuk publikasi. Ada banyak majalah, publikasi, komik gitu yang kita komunikasikan ke warga tentang apa itu COP. Yang kedua kita dorong kegiatan-kegiatan kebudayaan. Yang ketiga kita biasanya melibatkan aktor-aktor strategis, pemerintah, LSM, kelompok-kelompok keagamaan. Kita ajak untuk mendapatkan dukungan yang jauh lebih masif dan jauh lebih besar untuk mendapatkan dukungan itu. COP itu diantaranya adalah usaha untuk membantu keamanan. Bagaimana supaya Bapak Ibu semuanya... Pendekatan program Polmas yang kami gunakan itu sangat memperhatikan kondisi kultur yang ada di masyarakat. Ini mengakibatkan tidak ada persoalan pada saat kita mencoba mereplikasi model Polmas dari satu tempat ke tempat lain. Saya kebetulan orang asli Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, tentunya di Bali. Kalau sehari-hari saya di rumah itu sebagai barber kayak gitu. Ya, terus di desa adat, di lembaga adat saya juga aktif di Pecalang. Pada malam hari ini mungkin kita bersama sebentar lagi akan menyaksikan suatu acara yang sangat penting. Kami menyelenggarakan acara sosialisasi Polmas. Selama ini kalau kita melakukan sosialisasi dengan mungkin yang sifatnya formal saja gitu, mungkin masyarakat yang rada-rada kurang tahu tentang baca tulis, mungkin mereka agak enggan untuk berkumpul. Jadi sangat luar biasa sekali dari Yayasan Manikaya Kauci ini untuk melakukan suatu sosialisasi lewat pementasan hiburan rakyat. Polisi sudah mengulurkan tangan, ya. Namun uluran tangan ini tidak akan bermakna kalau kemudian tidak disambut oleh masyarakat. Nah,
Disinilah peran kita untuk mendorong agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan kepada polisi dan bersedia bekerja sama dengan polisi. Pada awal Pusham melakukan program COP, ketika polisi datang di ruangan, ketika mau dilakukan diskusi, yang terjadi adalah bukannya dialog, tapi polisi memberikan pengarahan. Kita membangun kapasitas aktivisnya. Jadi sesudah itu baru ketika mereka sudah mulai punya kapasitas, mandat Pusham didelegasikan kepada mereka untuk menyelenggarakan forum-forum sendiri. Adopsi anak tanpa sampai ke pengadilan itu gimana Pak? Kira-kira masuk perdagangan nggak kira-kira? Sepengetahuan saya, kalau memang ada orang tua terusnya ngasih anaknya karena alasannya tidak mampu begitu kan? Saya rasa itu bukan masuk perdagangan, asal pengetahuan. Substansi FKPM sebetulnya adalah forum. Forum pertemuan yang dijembatani oleh aktivisnya, oleh pengurusnya gitu ya. Jadi tidak apa-apa, ini ada kesepakatan, baik terutama secara hukum. Di pengadilan diputuskan bahwa anaknya ini akan diadopsi oleh keluarga. Tapi biasanya orang awam di sini Pak, kesepakatan tertulis itu nggak ada. Kebanyakan itu yang terjadi di sini. Ya makanya kan itu orang dulu kan, kita bicara orang sekarang yang sudah paham hukum lah ya. Kalau kita bicara dulu pasti ya kayak dulu terus itu banyak. Masih banyak tuh Pak. Nah, makanya masih banyak, tapi ya ini kan kasuistis ya. Pak Slamet ada dalam. Oke, alokasinya 13 juta untuk 1 tahun. Community policing. Kemudian untuk pembagiannya gimana sementara ini? Untuk community policing. Kita memiliki 6 anggota polisi, anggota Polmas. Itu didukung oleh anggaran sebesar 1.140.000. Ya memang hal itu sangat tidak mencukupi dengan 200.000 penduduk yang ada di Sawahan ini. Tapi namanya kita tetap pengabdian terhadap masyarakat, terhadap bangsa ini tetap kita utamakan di tengah-tengah keterbatasan kita. Kami juga bekerja bersama kepolisian dalam mengembangkan kapasitas petugas polisi yang bekerja di lapangan, para Babin Kamtipmas, dan juga para taruna yang saat ini sedang ada di Akademi Kepolisian, terutama dengan memperkaya keahlian aplikatif bagaimana cara menerapkan Polmas. Kamu benar, rutin dari dulu itu disiplin tanpa kekerasan adalah 0. Tapi sekarang ini udah beda topiknya, kita harus disiplin tanpa ilmu adalah 0. Salah satu kekuatan dalam pelatihan bagi polisi adalah kita mempertemukan mereka dengan nilai-nilai dan kelompok-kelompok yang majemuk yang ada di masyarakat. Kita datang dengan kostum yang ya seadanya, teman-teman sangar rambutnya macam-macam lah. Polisi ternyata sangat antusias mendengarkan syair-syair itu dan sangat gembira, bahkan sangat senang, bahkan membeli rekamannya gitu. Artinya diam-diam saya melihat bahwa polisi ingin perubahan-perubahan sosial yang jauh lebih besar ketimbang yang selama ini mereka alami. Lina, Rahmat, Sugi, Suwanto, tepuk tangan, Gus. Perji itu sangat membantu Polres Salatiga. Kita mendapatkan materi itu pengenalan apa itu Polmas. Ada simulasi bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menghadapi penduduk misalkan yang seperti sulit untuk diajak bicara. Di situ bisa kita lihat bahwa tingkat kemajuan Polmas Salatiga dibanding dengan yang lain mungkin berbeda karena mungkin kita sudah diadakan pelatihan itu. Yang jelas begini, saya dekat dengan masyarakat awalnya dari LSM itu, dari COP itu. Karena dulu orang memaki-maki saya pada saat pertemuan pertama kali. Saya udah diumpat-umpat, dimaki-maki. Saya cuma diem aja. Tapi setelah tahu, saya kira mereka malah pada datang ke tempat saya. Nah, Soekarno nanti ada 2 polisi dari Berontakan yang baru ini. Ya, sesungguhnya sudah ada perubahan yang dilakukan di kepolisian, baik dari dalam tingkat struktur maupun anggaran. Tetapi masih ada keraguan-raguan. Masyarakat masih melihat kualitas pelayanan publik yang masih rendah, beberapa praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum, itu menyulitkan kita untuk menumbuhkan rasa percaya, trust dari masyarakat.
Ada oknum Kapolsek di suatu wilayah di Bali minta uang kepada para pelaku industri pariwisata. Masyarakat mengetahui dan marah, mau melakukan demonstrasi. Tentunya ini bisa berdampak pada kekerasan dan pengrusakan. Kami coba rekomendasikan untuk melakukan dialog. Pihak Manikai itu mempertemukan kami seluruh perbekal Kecamatan Jakula dengan Kapolres. Jadi memang kebetulan Pak waktu itu Kapolresnya benar-benar terbuka, jadi dia siap untuk menindaklanjuti kalau memang hal ini benar. Mungkin SMS saya masuk mengikut bupati kemarin, jadi kami juga sudah. Ternyata upaya ini cukup berhasil. Masyarakat mendapat Kapolsek baru, tidak terjadi kekerasan dan pengerusakan, serta tidak terjadi lagi gangguan oleh oknum kepolisian terhadap pelaku industri pariwisata. Kami banyak dapat pelajaran memang dari Manikai. Jadi kami tertarik juga begitu kami bergabung dengan Manikai KFC. Kami ingin juga meniru, menerapkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah dari pihak Manikai KFC. Cara ini cukup efektif. Tidak saja di lokasi yang ada FKPM, juga di seluruh tempat yang membutuhkan dialog produktif antar masyarakat dengan kepolisian. Perpolisian masyarakat bukanlah sekedar program public relation antara polisi dan masyarakat. Perpolisian masyarakat juga perlu menyentuh isu-isu strategis yang selama ini dirasakan oleh masyarakat dan kepolisian, yaitu keterlibatan publik dalam reformasi kepolisian dan memperkuat kapasitas kemitraan polisi dan masyarakat. Ke arah sanalah Asia Foundation akan mengembangkan program.